Melihat saya di beberapa acara EV, saya juga melihat beberapa wajah familiar yang sering berkontak dengan saya. Baik, saya di sini sebagai koordinator nasional sertifikasi bahasa Perancis di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya Ibu melihat ada sertifikasi DELF, TCF, TF, nah itu kebetulan saya dan rekan saya Nadia yang mengurusnya di Indonesia, begitu. Nah, Ibu Bapak semuanya sudah tahu DELF, DELF? Pasti sudah dong, ke guru ya. Udah ada yang sudah C2? Wih. Saya juga belum. Gitu. Baik, baik. Nah, ini materi untuk sekedar merefresh pengetahuan atau ingatan Ibu Bapak sekalian mengenai sertifikasi terutama DELF-DALF ya. Nah, apa itu DELF-DALF? Seperti Ibu dan Bapak ketahui semuanya, DELF-DALF adalah ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Prancis melalui France Education International. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah hanya Kementerian Pendidikan Nasional Prancis yang mengeluarkan sertifikat DELF-DALF. Karena belakangan ada beberapa sertifikasi bahasa Prancis yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga yang bukan resmi di bawah Kementerian Pendidikan Nasional Prancis. Nanti efeknya adalah kegunaan dan juga sifatnya itu yang akan berbeda. Kalau DELF-DALF itu diakui di seluruh dunia, lalu berlaku juga seumur hidup. Nah, kalau yang lain saya nggak tahu tuh. Maksudnya, lalu sifatnya, berlakunya untuk apa aja, itu juga kami tidak tahu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Nah, keuntungannya apa saja? Yang pertama, tentu saja ijazah ini diakui secara internasional, tanpa batas masa berlaku, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jules Irman. Bahasa Prancis adalah bahasa kedua yang yang penuturnya berada di 5 benua di dunia. Lalu selanjutnya mengesahkan kemahiran bahasa Prancis sebagai bahasa asing setelah menyelesaikan proses pembelajaran yang membutuhkan usaha besar. Jadi DELF-DALF ini kenapa berlakunya seumur hidup? Karena ini adalah pengakuan si penutur bahasa itu telah belajar sekian jam. Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi apabila sekarang saya sudah belajar katakanlah 500 jam, sampai kapanpun status saya sudah belajar 500 jam. Seperti itu ya. Itulah alasan mengapa menurut kerangka acuan bersama bahasa Eropa itu berlaku seumur hidup. Selanjutnya, sertifikat ini juga memungkinkan siswa Ibu dan Bapak sekalian untuk dinilai secara objektif oleh lembaga yang diakui. Nah ini, jadi kalau misalnya sertifikatnya itu DELF-DALF, yang ada nanti ada juga seperti yang Ibu Bapak tahu juga diplomnya itu sudah ada formatnya tertentu. Nah itu berarti itu diakui. Selain itu saya bisa jamin bahwa itu tidak diakui. Ada lagi jenis yang lain mungkin dari TCF dan TF tapi itu sertifikat yang berbeda. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada tingkat B2 DELF B2, siswa dapat mendaftarkan diri ke universitas di Perancis. Nah, mulai dari B2 ini sudah mulai bisa daftar ke universitas di Perancis melalui Campus France, gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada siswa yang melanjutkan ke Perancis itu pasti kalau dia berada di Indonesia pasti akan lewat Campus France, gitu. Dan di situ juga pasti akan diperiksa tuh, nih sertifikatnya beneran gak nih dari FEI, gitu, atau bikinan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya juga C1 dan C2 tentu saja bisa digunakan ya. Lalu tentu saja membuka banyak peluang kerja. Walaupun sekarang statusnya masih SMP atau misalnya SMA karena sudah mulai ada yang bahkan dari SD sudah ada yang ngambil DELF. Itu sampai kapanpun berlaku dan bisa digunakan untuk nanti kerja. Jadi sekarang masih SMK misalnya atau SMA. Nah itu sertifikatnya masih akan bisa digunakan sampai nanti untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Nah ini yang tadi saya katakan, tingkatan DELF-DALF ini seperti yang Ibu Bapak ketahui, tingkatannya ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Sampai C2 itu yang paling ahli banget, bisa naturalisasi kali ya kalau bahasa. Udah berat banget itu kayaknya. Nah untuk jam belajarnya bisa dilihat oleh Ibu Bapak sekalian, ada 60-100 jam untuk tingkat A1, jadi bisa dihitung tuh. Kalau misalnya Ibu Bapak ingin memproyeksikan anak muridnya untuk ujian, coba mungkin bisa dikira-kira perhitungannya seperti ini. Ini anak saya sudah belajar kurang lebih 100 jam bahasa Prancis, berarti seharusnya idealnya sudah bisa mengambil tingkat A1.
gitu, sudah mempunyai kapasitas untuk A1 dan seterusnya sampai lebih dari 1000 jam untuk tingkat C2 seperti itu. Nah, keterampilan apa saja yang akan dinilai dalam Delft? Ada 4 keterampilan. Yang pertama adalah compréhension de l'oral, mendengarkan, lalu compréhension des écrits, yaitu memahami tulisan atau membaca, lalu production écrite, menulis. Biasanya kalau tingkat A1 tuh isi formulir, email itu selalu sama. Lalu production oral yaitu kemampuan berbicara. Hanya ada 4 kemampuan atau keterampilan yang diuji. Nah, untuk ujiannya sendiri sampai saat ini masih dalam format ujian kertas, ya, belum menggunakan computer based. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan dikembangkan untuk menggunakan komputer. Dan semua ujiannya ada di pusat atau tempat ujian Delft di Indonesia. Ada 8 pusat IV, ada 4 pusat AF, Alliance Française, lalu ada banyak lieu de passation, ada di beberapa universitas. Contohnya di Brawijaya, Malang, lalu Unipdu di Jombang, lalu ada juga di Kalimantan, di Untan, gitu. Jadi banyak sebenarnya. Nanti akan ada, saya jelasin lebih rinci lagi. Dan kemarin kita baru saja melaksanakan ujian di SMK 57, Ibu, betul ya? Jadi kita juga bekerja sama dengan Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Indonesia untuk menyelenggarakan sertifikasi bahasa Perancis untuk tingkat SMK. Baik, kriteria kelulusannya. Nah, dari 4 keterampilan itu dibagi menjadi 25 poin per keterampilan. Syarat lulusnya hanya 50 gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangannya itu misalnya A1 itu sudah jangan A1 deh, misalnya B2 itu udah chassis itu yang kita pelajari itu 100, kalau 100% yang diajarkan itu ngerti semua, itu berarti 100 nilainya. Sedangkan untuk lulus itu sebenarnya hanya butuh 50 saja, setengahnya itu minimal, seperti itu. Nah, kalau nilainya 50, 60, 70, apakah sertifikatnya beda? Enggak. Tidak, berbeda dengan TOEFL ya. Kalau TOEFL kan ada silver, gold, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya untuk Delft itu lulus atau tidak lulus. Gitu. Nah, selain minimal 50, ada ketentuan lain, yaitu mendapatkan minimal 5 dari 25 poin, minimal. Jadi misalnya nih, kalau misalnya tes kelompok itu 25, berarti totalnya 75. Sayangnya di tes individu, keterampilan berbicara itu hanya 4 poin, totalnya 79. Apakah lulus? Tidak. Kita bandingkan dengan kalau misalnya 13. Nah, matematika nih pagi-pagi. 13 kali 4, Ibu, berapa? 52. Betul. Kalau 52 itu lulus. Berbeda dengan yang tadi 79 tapi tes individunya hanya 4. Nah, itu kriteria kelulusannya ada 2 hal, Ibu ya. Saya terlalu cepat nggak, Ibu? Enggak. Aman ya? Aman. Wah, masih seger pagi ini. Semangat buat yang nanti siang ya. Nah, ini adalah contoh ijazah Delft yang mungkin sebagian besar Ibu Bapak miliki, karena kayaknya sebagian juga ada yang mempunyai Ancien Delft ya. Jadi bentuknya memang sudah berbeda. Jadi di A1 sampai A4 ya. A6 malah A6. Masih atestasi. Oh iya, judulnya masih atestasi. Nah, kalau yang sekarang judulnya diplom, Ibu. Tapi sebelum mendapatkan diplom, karena ini di print dan dikirim langsung dari Paris, peserta akan mendapatkan atestation de réussite. Nah, itu sementara sambil menunggu ini, karena ini biasanya sekitar 2-3 bulan baru nyampe Indonesia. Jadi kita akan berikan atestation sementara yang sama berlakunya, sama validnya dengan diplom ini. Gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya diplomnya sudah datang ke Indonesia, atestation itu sudah otomatis tidak berlaku lagi. Gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian saya kasih tahu, kalau misalnya ada yang karena Delft-nya sudah lama banget terus hilang sertifikatnya, bisa juga mengajukan réédition de diplôme. Mungkin waktunya akan memakan sebulan sampai 2 bulan karena dikirim langsung dari Prancis, tapi itu memungkinkan gitu. Kalau misalnya ada perubahan nama atau hilang, itu bisa diajukan, tinggal menghubungi sekretariat kursus terdekat gitu ya. Nah, ini tampak belakangnya, Ibu, buat yang berbeda ya.
Ini yang baru tuh seperti gini, ada nom, prénom, nationalité dan lain-lain. Itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis DELF dan DALF. Sudah tahu semua Ibu, Bapak semuanya? Sudah ya? DELF Prim itu kurang lebih untuk anak SD. Kalau misalnya dia umurnya 15 tapi masih SD, dia masih DELF Prim Ibu ya. Jadi tapi serius, karena ukuran pembatasan usia itu sebenarnya tidak terlalu strict untuk DELF itu ya. Jadi kalau DELF Junior itu kisaran SMP SMA, statusnya itu sangat mengikat. Kalau misalnya umur 20 masih SMA, itu masih dapat DELF Junior. Gitu. Tapi kalau misalnya dia 15 tapi udah lulus SMA, berarti dia dapatnya yang to public, yang DELF. Seperti itu Bu ya. Nah, DELF Prim ini tingkatnya A1.1, A1 dan A2, lalu DELF Junior Scholar AA, A2, BA, B2, lalu DELF to public, itu publik Bu ya, mohon maaf. DELF to public itu sampai B2, lalu DALF itu CA, C2. Gitu. Jadi untuk CA, C2 itu masuknya DALF. B4 kali ya waktu itu ya. Nah, ya ini saya udah kasih tahu lagi tadi ya. Jadi ini untuk DALF Junior dan Scholar, kita akan lebih fokus kepada ini karena ibu bapak sekalian adalah guru, yang dihadapi adalah anak-anak SMA, SMK Bu ya, dan MA. Nah, untuk remaja berusia mulai dari 12 tahun perkiraannya, lalu tingkatannya sampai B2, tema dan topik ujian disesuaikan dengan minat remaja gitu. Jadi sebenarnya apakah beda B2-nya, jangan B2, A2 deh. A2 junior yang untuk anak SMK dan A2 untuk DELF Prim anak SD, apakah sama atau beda? Penggunaannya? Subjeknya tentu saja beda, disesuaikan Bu ya. Tapi apakah kegunaannya itu sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal? Sama, betul banget. Jadi apabila anak-anak itu sudah mengerjakan, anak-anak didik ibu misalnya sudah BA di SMK, dia nanti pada saat dewasa tidak perlu lagi mengulang untuk DELF to public gitu. Jadi semuanya sama. Nah, ada evolusi dari sujet DELF yang baru berlaku sebenarnya tahun ini efektif ya. Ini contoh soal DELF Junior dan Scholar. Nah, untuk yang sekarang, untuk komprehension oral dan juga komprehension écrit, semuanya dalam bentuk question fermée atau pertanyaan tertutup. Jadi semuanya pilihan ganda Ibu, ada ABC. ABC ya, nggak DE. Tapi emang cuma 3 pilihannya. Jadi peserta tidak perlu untuk mencari jawaban terbuka. Kalau dulu kan ada ya, jawabannya oui ou non justifié. Nah, dulu kan kayak gitu. Nah, itu biasa bingung di situ tuh. Biasanya korektor juga bingung nih, bener nggak ya? Kasih setengah juga nggak bisa gitu kan. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah semuanya question fermée untuk komprehension oral dan écrit. Tapi kalau untuk expression écrit tentu saja tetap harus nulis Bu ya. Harus nulis dan juga produksi oral juga akan tetap berbicara. Tapi setidaknya di 2 keterampilan ini sudah lebih dibantu. Dan lebih mudah juga untuk korektor menentukan benar atau salah. Jadi nggak setengah-setengah tuh. Kalau ada justifikasi kan agak bingung juga biasanya ya. Dan biasanya secara umum di Indonesia itu yang paling menjadi momoknya adalah di CO. Biasanya mendengarkan Ibu Bapak ya. Jangan sedih, saya juga sama Ibu. Gitu. Jadi memang untuk CO itu lumayan jadi yang paling menakutkan, sehingga dengan adanya kebijakan evolusi yang baru ini itu diharapkan akan meningkatkan tingkat kelulusan dari seluruh peserta. Nah, bedanya DELF Junior sama Scholar apa sih Bu? Ada yang tahu nggak? DELF Junior dan DELF Scholar. Tadi kan saya bilang Junior atau Scholar. Ternyata 2 hal yang berbeda loh Ibu. Nah, kalau Junior itu untuk peserta yang memang tadi kategorinya usia dan juga statusnya masih SMA atau SMP ya. Tapi umum. Nah, kalau Scholar itu adalah untuk peserta yang sekolahnya memiliki kerjasama dengan IVI. Atau melalui misalnya untuk SMK 57 dan SMK 28 mendapat bantuan dari Direktorat SMK. Nah, sehingga mereka mendapatkan kerjasama eksklusif antara IVI dan Kedutaan Besar Prancis, walaupun ada perantaranya. Nah, apa saja keuntungannya? Yang pertama tentu saja ada harga spesial untuk peserta DELF Scholar. Kita pastikan harganya 50% dibandingkan harga yang DELF Junior. Jadi kalau contohnya untuk A1 itu sekarang Rp610.000 harganya ya.
Nah, kalau misalnya untuk Delft Scholar, untuk sekolah yang sudah bekerja sama, maka harganya adalah Rp305.000. Seperti itu. Jadi ada potongan 50%. Dan hanya untuk sekolah-sekolah yang memang memiliki kerjasama. Selanjutnya adalah ujian Delft gratis untuk Bapak Ibu sebagai pengajar bahasa Perancisnya. Tentu saja ada ketentuannya. Tidak bisa di 3 sesi itu Delft lagi, nggak bisa ya. Tapi ada ketentuannya yang nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada akses prioritas guru untuk mengikuti program pelatihan IVI. Jadi keuntungannya tidak hanya untuk pesertanya, ada juga buat gurunya dan juga tentu saja untuk sekolahnya karena memiliki konvension atau perjanjian yang bersifatnya internasional karena langsung dengan kedutaan Perancis. Seperti itu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah satu koordinator Delft Scholar, bisa juga ibu bapak pengajar. Lalu ada juga jumlah total siswa-siswi yang belajar bahasa Prancis di angkatan yang diproyeksikan untuk ujian. Misalnya ada 100, maka kita membutuhkan 15% dari jumlah siswa yang belajar itu di satu sesi yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi nggak bisa tuh bikin tanda tangan tapi daftarnya cuma 1 orang 2 orang kayak gitu nggak bisa. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan yang harus diikutin. Lalu sesi ujian Delft Scholar yang dipilih. Jadi harus ditentukan. Misalnya di tahun 2025 saya ikut bikin pendaftaran, lalu janjinya di bulan Juni. Kalau pesertanya 100 maka ada 15 orang yang harus ikut di sesi bulan Juni. Situ ada komitmen yang kita minta juga, engagement dari pihak sekolah. Ujiannya kapan saja? Setiap tahunnya ada 2 sampai 3 sesi per tahun gitu. Nah, kalau misalnya untuk to publik tentu saja ada 3 sesi. Kalau junior 1 sesi, untuk scholar kita sudah usahakan untuk menjadi 3 sesi. Gitu. Kalau junior itu hanya di sesi bulan Juni, Ibu. Karena kita memang mendapatkan jatah dari France Education International 1 tahun hanya 1 sesi untuk yang junior ya. Jadi kalau misalnya junior susah, mari daftar Delft Scholar, bikin kerjasama dengan IVI seperti itu. Bisa menghubungi pusat IVI terdekat Ibu ya. Nah selanjutnya untuk Delft Prim itu hanya ada 1 sesi di bulan Oktober saja. Hasil ujian diumumkan 1 bulan setelah ujian, lalu ijazahnya 2-4 bulan. Oh sudah kosong tuh. Waktunya udah habis katanya. Baik, ini adalah ujian Delft lokasinya di mana saja. Ada banyak ya Bu ya, bisa dilihat juga. Nah, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Apakah boleh ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada katanya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, nama saya Syukron, bisa juga di email ke sertifikasi@ivstripmedia.com. Apapun pertanyaan mengenai sertifikasi, insya Allah akan kami jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu. Selamat formasi. Terima kasih.